Monggo. Anbib, gimana caranya hati kita itu selalu terkait ingat selalu Allah, itu gimana? Ya. Gimana caranya hati kita ini selalu connect kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini, kita ini manusia biasa, bukan nabi. Kalau nabi itu walaupun tidur hatinya connect. Ya, Rasulullah SAW itu pernah tidur, bangun dari tidur langsung wudu. Langsung sholat nggak pakai wudu. Bingung Siti Aisyah, lu kan tidur, kok langsung sholat nggak wudu? Nabi bilang orang kalau tidur wudunya batal. Tanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, bukankah anda tadi sebelum sholat tidur, kok nggak wudu langsung sholat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tanaman ainaya wala yanamu qalbi. Kedua mataku bisa tidur wahai Aisyah, tapi hatiku nggak pernah tidur. Tapi ini khususnya untuk Rasulullah ya. Ini nggak bisa kita tiru. Tahu-tahu kamu tidur sholat, ya nggak bisa karena kita bukan nabi. Makanya hati kita, mata kita melek, hati aja lupa kok. Mata melek, hati lupa kita. Apalagi kapan kita tidur, hati kita kemana? Kalau nabi, jangankan ketika melek, beliau tidur juga hatinya masih connect sama Allah. Gimana ketika meleknya? Memang beda. Nah, wajar, lumrah kalau kita ini kadang-kadang hati nggak nyantol masih sama Allah. Hati ini kurang ada hubungan, kurang ada koneksi yang kuat, ikatan yang kuat dengan Allah SWT. Wajar, tapi ibarat penyakit ya harus diatasi, ibarat masalah ya harus diperbaiki. Nah, caranya gimana agar hati ini selalu terikat dengan Allah SWT? Nggak ada lain kecuali kita mengenal siapa Allah. Kenali siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngasih nikmat kepada kita ini nggak hitung-hitungan loh. Jangan begini. Jangan kadang-kadang kita ini ingat sama Allahnya itu kalau kita dikasih musibah. Masalahnya begitu. Kapan senang lupa, dikasih musibah ingat. Lah kita ini maunya dikasih tegang dulu baru ingat sama Allah sih. Seharusnya kan kapan kita senang banyak syukur biar gak tegang hidupnya kita. Kapan seneng syukur biar nggak susah hidupnya kita. Kita enggak seneng lali dikasih susah, ya Allah. Kan? Jadi kadang-kadang musibah itu tujuan Allah baik. Suwe kon ngamarani aku, tak kayak susah. Akhirnya baru gelar sajadah kon. Baru kamu tanya kiblatnya di mana. Baru kamu ya Allah munajat, panggil-panggil namaku. Selama ini kemana saja? Nah, jangan sampai kita ini ingat sama Allah kapan butuh toh. Seharusnya kita ingat sama Allah senang susah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah. Sebutkan satu hari kapan Allah nggak ngasih nikmat kepada kita. Mulai dari kita lahir sampai sekarang. Jangan ketika lahir, mulai dari kita ada dalam rahim ibunya kita. Sebutkan satu hari situ Allah pray ngasih nikmat kepada kita. Ketemu kira-kira. Mulai dari dulu sampai sekarang, sebutkan satu detik wis Allah pray ngasih nikmat kepada kita. Saya pernah sakit seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tetap iman gak? Iman ya sudah, itu paling afdol. Nikmat itu sudah. Dikasih rezeki gak? Ya alhamdulillah dikasih rezeki. Anak bojo selamat gak? Ya alhamdulillah. Ya sudah, banyak nikmat ini. Allah tuh gak pernah pray ngasih nikmat kepada kita. Lah kok kita ini nyambungnya kepada pray, bolos terus. Seharusnya setiap hari Allah kasih nikmat kepada kita. Setiap hari kita diterima kasih sama Allah. Setiap hari kita ini nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah minggu depan kita bahas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih satu contoh aja. Saya kasih satu contoh. Kita setiap malam bisa tidur ya? Bisa tidur. Yakin besok pagi bisa bangun? Kapan kita bangun? Nikmat apa bukan dari Allah? Mana syukurnya? Paling mulet kita. Nggak ada alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mari mati loh aku ini. Urip. Berapa banyak orang yang kita kenal tidur nggak bangun. Saya bengi turu, bengi isu tangi. Alhamdulillah. Mana syukurnya kita? Kurang lah itu. Kadang-kadang kita ini dikasih sakit baru nikmat yang sehat ya, itu sih masalahnya kita ini. Ketika sehat nggak syukur, akhirnya dikasih sakit biar dia sabar, akhirnya dia diampuni dosanya oleh Allah. Seharusnya kapan sehat syukur biar nggak dikasih sakit, kapan seneng inget
Biar nggak dikasih susah. Akhirnya ya memang watak manusia kayak susah baru eling nang Gusti Pangeran. Baru dia sadar iya ya aku butuh ambek Gusti Pangeran. Nunggu dikasih tegang. Nunggu dikasih tegang. Saya mau tanya. Uang 1 miliar. Nikmat nama buatan? Ada yang bukan nikmat? Berani bilang 1 miliar bukan nikmat? Pasti nikmat kita ya? Nikmat. Tapi kalau dibandingkan dengan nikmat bangun tidur, nikmat mana? Oh, skoro. Anda saya kasih uang 1 miliar. Waduh. Riyo setahun. 1 miliar, alhamdulillah. Matur nuwun Beb, mungkin tangannya saya diciumi sama jenengan. Mungkin nangis geru-geru istrinya jenengan. Ya, terima kasih, sujud syukur jenengan. Ya Allah, terima kasih. Nangis saking senengi. 1 miliar. Nikmat. Cuman kan kita sepakat, bangun tidur itu lebih nikmat daripada uang 1 miliar. Mana? Jangan sujud syukur. Alhamdulillah. Toh. Ada. Makanya saya katakan, korok. Buat kita itu 1 miliar lebih nikmat daripada bangun tidur. Karena kita merasa 2 hari lagi saya bangun bisa 1 miliar, kurang mesti menit saya dapat. Padahal seharusnya enggak. Belum tentu kita sekarang bisa bangun, besok bisa bangun. Belum tentu, walaupun seger buker sehat walafiat, belum tentu tidur besok bangun. Mudah-mudahan panjang umur semuanya kita ya. Belum tentu. Mana syukurnya kita? Kalau kita ini cukup jadikan nikmat-nikmatnya Allah yang deres ini sebagai koneksi terus. Alhamdulillah. Terus pada Allah. Allah tuh nggak pernah prei ngasih nikmat kok kita ini nyambungnya sama Allah prei terus. Enggak dong. Enggak, terus nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Jadi nikmatnya Allah sebagai koneksi. Kita kan sering ya keluar rumah, pulang selamat, keluar rumah, pulang selamat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya sekarang. Berapa tahun kita pada dikasih selamat sama Allah. Kita ini ngenteni alhamdulillah kayak tegang. Kalau sudah lewat tol misal atau lewat jalan biasa. Kecelakaan. Waduh, depan kecelakaan beruntun gara-gara ngerem dadak. Cicit, kita juga begitu. Waduh, pontang-manting setir, ngerem. Wow, bengak-bengok sudah penumpang ini. Singkat cerita selamat. Langsung kita alhamdulillah. Lah kemarin kita nggak dikasih tegang, mana alhamdulillahnya. Kok nanti dikasih tegang di sini loh. Kan heran Allah ini sama kita. Apa sih menungsoi? Dikasih seneng lali. Jalur dikasih tegang terus sama menungsoi jangan iling ambek aku. Minta dipedot nikmatnya baru iling sama Allah. Enggak kan? Banyak syukur la in syakartum la azidannakum. Biar enggak pedot-pedot nikmat itu contoh. Gimana caranya hati biar bisa selalu nyambung kepada Allah. Sebagaimana Allah enggak pernah mutus nikmat kepada kita, jangan pernah putus hati kita untuk nyambung kepada Allah. Tapi ya kita bukan nabi yang selalu nyambung terus. Enggak, sinyalnya kita ini naik turun. Cuman ya kita kan berilmu sekarang. Kita kan tahu ya Allah itu nggak pernah libur ngasih nikmat. Sebisa mungkin saya nggak pernah libur untuk nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Ada yang lain? Jadi doa sama ucapan apa yang bisa mengingat kepada Allah? Doa atau ucapan apa? Sebetulnya simpel. Doa atau ucapan apa? Mulai sesuatu dengan bismillah, akhiri sesuatu dengan selesai. Ada sesuatu kegiatan yang nggak pernah kita mulai dan nggak pernah kita akhiri? Nggak ada. Kita mulai tidur, pasti diakhiri dengan bangun. Kita masuk rumah, memulai keluar rumah, mengakhirinya dengan masuk. Apapun, ini biar saya nyambungkan dengan pembahasan ya. Walaupun tentunya ya banyak amalan yang lain. Cuman simpel, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Kita makan, mulai makan, bismillah. Selesai makan, alhamdulillah. Itu kan nyambung terus. Jadikan kita nggak nyambung sama Allah pas tidur dok. Karena nggak mungkin kita ini bagaimana caranya kita tidur bisa connect sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dok. Kalau kita tidur 8 jam, ya 8 jam itu tok. Kita nggak nyambung sama Allah karena tidur di bawah alam sadar. Tapi untuk 16 jam yang lain, kita selalu beraktivitas. Nah, setiap aktivitas mulai dengan bismillah. Selesai, alhamdulillah.
Nabi itu memerintahkan kepada kita, kita kadang-kadang kalau makan nunggu selesai baru alhamdulillah. Nabi nggak begitu. Contoh. Alhamdulillah. Makan juga begitu. Satu suap nasi, alhamdulillah. Bukan selesai habis airnya, baru alhamdulillah, enggak. Sunnahnya begitu. Sunnahnya. Jadikan aktivitas kita ini juga sebagai sarana biar kita selalu connect sama Allah. Sudah dikasih kesempatan untuk memulai dan dikasih kesempatan untuk mengakhiri aktivitas itu dengan selamat. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Nikmat kalau hidup bisa seperti itu. Ini simple, belum yang lain. Ini tapi kalau kita amalkan satu nilai yang besar bagi kita. Kenapa? Tidak kita mulai aktivitas kecuali kita sertakan namanya Allah. Tidak kita akhiri aktivitas kita kecuali kita bawa namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat loh begitu. Bayangkan, nggak gampang loh sebetulnya. Walaupun kalau dipikir-pikir ya gampang. Ngelakon ini baru mesti. Bismillah, alhamdulillah, bismillah belum tentu. Itu aja kita amalkan, alhamdulillah itu sudah. Nah, monggo.